Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait mata kuliah perancangan alat proses yang diampuh oleh Ibu Dr. Leili Nurul Komariah, STMT, dengan tema Gas with Gas. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama adalah saya sendiri, Delina Puspitasari dari kelas B Indralaya, kemudian ada Jonathan Pratama dari kampus Palembang, Nafiza Tasyabela dari kelas A Indralaya. Materi pertama tentang pencampuran gas, di mana pencampuran gas adalah proses pencampuran gas untuk tujuan tertentu, di mana komposisi campuran yang dihasilkan dan dikendalikan. Berbagai macam aplikasi, termasuk proses ilmiah dan industri, produksi, dan penyimpanan makanan dan gas pernapasan. Campuran gas biasanya ditentukan dalam hal fraksi gas molar atau yang mendekati dengan fraksi volumetrik gas untuk banyak gas permanen, dengan proporsi bagian per 1000 atau bagian per juta. Fraksi volumetrik gas konversi secara sepele ke rasio tekanan parsial, mengikuti hukum tekanan parsial Dalton. Pencampuran tekanan parsial pada suhu konstan secara komputasi sederhana dan pengukuran tekanan relatif mudah. Tetapi, mempertahankan suhu konstan selama perubahan memerlukan penundaan yang signifikan untuk pemerataan suhu. Pencampuran dengan fraksi massa tidak terpengaruh oleh variasi suhu selama proses, tetapi membutuhkan pengukuran massa atau berat yang akurat, dan perhitungan massa dari rasio molar yang ditentukan, baik tekanan parsial dan pencampuran fraksi massa yang digunakan dalam praktik. Selanjutnya ada alat pencampuran gas. Peralatan khusus yang digunakan untuk mencampurkan gas. Hal ini disebabkan gas memiliki viscositas yang rendah dan mudah bercampur. Pencampuran oleh aliran tujuan dalam sebuah filter panjang untuk mencampurkan gas-gas tersebut. Membuat aliran tujuan seperti atau buffer dapat meningkatkan energi kali dari pencampuran. Pencampuran gas dengan gas lain terutama dilakukan pada pembuatan campuran bahan bakar yang berbentuk gas dalam alat pembakar dengan gas. Misalnya, campuran bahan bakar udara. Metode terpenting untuk mencampur gas dengan gas adalah pencampuran dengan alat campur atau injektor. Injektor dirancang untuk menerima tekanan bahan bakar dari injeksi pump yang bertekanan tinggi untuk membentuk kabut bertekanan. Tekanan ini mengakibatkan peningkatan suhu pembakaran di dalam silinder. Tekanan udara dalam bentuk kabut dari injektor ini hanya berlangsung sekali pada setiap siklusnya. Yakni pada setiap rangkaian kompresi saja sehingga setelah tercapai penyemprotan dalam kapasitas tertentu, di mana kondisi pengabutan yang sempurna maka injektor yang dilengkapi dengan jarum berfungsi untuk menutup atau membuka saluran injektor ini, sehingga kelebihan bahan bakar yang tidak kabut akan dialirkan kembali bagian lain atau ke bahan bakar sebagai kelebihan aliran atau overflow. Pada interaksi penyemprotan yang kontinu, gas-gas yang dapat saling melaut seringkali dicampur dengan sendirinya dalam saluran-saluran pipa. Akan tetapi, karena pencampuran air turbulensi dalam pipa tanpa adanya alat pendukung lain tidak begitu besar, gas dengan volume yang lebih kecil seringkali dimasukkan bersama-sama gas lain ke dalam pipa. Baiklah, berikutnya adalah simulasi dari pencampuran gas amonia dan udara menggunakan injektor. Ada suatu ruang udara sederhana yang memiliki dua sekat berlubang untuk mencampurkan gas dari nozzle injeksi. Lalu terdapat leher injektor yang menghubungkan campuran gas ke sistem. Kemudian di sini ditentukan tekanan dari gas yang akan dicampur dalam injeksi.
Dari sini kemudian membentuk suatu aliran di mana aliran yang tercipta adalah aliran turbulen. Untuk meningkatkan efisiensi pencampuran gas, sekat yang berada pada ruangan inilah yang membuat aliran tetap turbulen dan pencampuran menjadi lebih efisien. Kemudian nanti campuran gas itu keluar ke sini, kemudian masuk ke sistem. Selanjutnya adalah simulasi pencampuran gas argon dan karbon dioksida dengan menggunakan deep tubes. Bagian sini merupakan campuran gas argon yang tidak menggunakan deep tube, dan di bagian sini merupakan pencampuran gas argon yang menggunakan deep tube. Selanjutnya itu perhitungan masa pencampuran gas LPG, di mana dengan basis perhitungannya itu sebesar 4 jam operasi. Dan untuk menghitung volume LPG dengan menggunakan tekanan 239 atmosfer dan T-nya itu sebesar 303 Kelvin, R-nya itu 0,0825 liter kali ppm per mol K. Dan mol LPG-nya itu sebesar 67,193 mol, dan berat molekul campuran dari LPG dengan komposisi propannya itu 30% dan butannya itu 70% berdasarkan sumber edukasi Pertamina 2011. Nah, dari berat molekul campuran LPG di atas itu dapat dihitung menggunakan cara di bawah ini, sehingga kita dapat mendapatkan hasil akhir berat molekul campurannya itu sebesar 53,8 kg per kilomol. Selanjutnya untuk volume LPG yang digunakan itu bisa dihitung menggunakan rumus PVNRT, sehingga kita dapat hasil akhir dari volume LPG-nya itu sebesar 5,019 liter. Dan massa LPG yang digunakan juga dapat dihitung menggunakan rumus PVNRT berikut dengan penurunan rumus yang disertai, sehingga kita mendapatkan hasil akhir dari massa LPG itu sebesar 2,582 kg. Baiklah, itu tadi merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.